Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Abbas Az-Zuhri dengan NIM 5243230015 Teknik Elektro B Stambu 2024. Pada video ini akan memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Daya. Nah, untuk pembahasan kita pada video kali ini adalah pembuktian rumus V sumber atas terbentuknya gelombang sinusoidal. Nah, sebelum masuk ke demonstrasinya untuk menjelaskan secara langsung melalui visual nyata, baiknya kita untuk membahas terlebih dahulu bahwasanya ada dua gelombang listrik. Yang pertama ada DC atau direct current. Direct current adalah yang tegangan listriknya sama untuk setiap waktu. Jadi pada detik 0 sampai detik kesekian tegangannya akan sama. Jika digrafikkan dia akan berbentuk lurus dan konsisten. Nah, untuk gelombang kedua ada gelombang AC. Nah, gelombang AC sendiri adalah alternating current, yang artinya gelombang arus bolak-balik. Dia untuk grafiknya terdiri atas satu lembah dan satu bukit, atau sering kita sebut sebagai gelombang sinusoidal. Nah, pada gelombang AC ini tegangannya berubah setiap waktu. Misalnya pada 0,1 kita buat di sini kan, dia tegangannya sekian. Pada 0,5 dia tegangannya pada puncak. Pada 0,7 tegangannya udah mulai turun, dan pada 0,10 dia tegangannya 0, dan kembali lagi diulangi untuk gelombang bawah, atau bisa kita sebut sebagai lembah. Nah, sehingga timbullah rumus V sumber yang relatif terhadap waktu. Karena apa? Karena dia berubah-ubah tegangannya setiap waktu, sehingga rumusnya V sumber terhadap waktu. Nah, untuk di dalamnya, mari kita bongkar. Yang pertama ini ada Vm. Apa itu Vm? Vm adalah tegangan maksimum atau amplitudo, yang mana itu jarak antara titik 0 atau titik kesetimbangan dengan titik puncak dari suatu gelombang. Nah, untuk di sini ini yang saya kursorkan ini, saya poinkan. Nah, di sini dia titik puncaknya. Ini juga titik puncak. Nah, sehingga dia dituliskan di rumus Vm dikalikan dengan sin omega T. Nah, apa itu omega? Omega itu frekuensi sudut. Omega adalah frekuensi sudut. Kita lihat apa itu frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu seberapa cepat gerak lingkarannya, atau bisa kita sebut sebagai kecepatan sudut. Nah ini dia kecepatan sudut. Semakin cepat dia, maka akan semakin rapat. Tetapi ada dua versi rumus. Yang pertama yang atas ini, yang kedua yang bawah, yang ada pi-nya. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan hanya pi ini. Apa itu pi? Jika tidak ada pi, maka dia T0, dia pada T0, sehingga tidak ada di sini perubahan magnetik. Sedangkan di sini rumus yang kedua, dia sudah ada perubahan magnetik di sini. Ini baru akan mulai, ini sudah mulai. Sehingga jika barusan dimulai, maka jika pada T0, nih T0, dia baru naik, maka dia bisa kita hilangkan pi-nya. Nah, untuk frekuensi sudut tadi bisa kita bedah menjadi 2πf. Kenapa 2πf? Karena 2pi itu adalah satu putaran penuh pada lingkaran dan f pada frekuensi. Nah, untuk coding nanti kita akan menggunakan omega 2πf.
2πf untuk menggantikan omega pada coding nanti. Langsung saja kita demonstrasikan. Di sini saya sudah membuat codingan MATLAB. Bisa kita lihat di sini saya sudah membuat codingan MATLAB yang parameternya terdiri atas VM, F, dan T. Kemudian ada rumus V sumber yang tadi. Isinya ada VM dikali sin 2πf. Ingat 2πf itu adalah omega tadi, 2πf T atau omega T. Nah, di sini bisa kita langsung praktekkan, tapi perlu diingat T, variabel T, itu tidak perlu diubah, dikarenakan tegangan sumber itu relatif terhadap waktu, sehingga waktu merupakan acuan kita di sini. Jadi tidak perlu diubah untuk melihat perbedaan gelombangnya. Nah, bisa kita mulai dengan VM0 dan F0. Bagaimana bentuk gelombangnya? Nah, bentuk gelombang dari tegangan maksimumnya 0. Nah, saya lihat tegangan maksimumnya di sini 0 dan frekuensinya 0 juga. Maka tidak ada tegangan di sini dan juga tidak ada frekuensi, sehingga garisnya lurus rata pada titik kesetimbangan. Kemudian bagaimana jika kita ubah VM-nya menjadi 110 sesuai dengan standar dari Amerika dan frekuensinya 60. Bisa kita run. Nah, di sini apa kita lihat? Untuk tegangannya, amplitudonya sebesar 110. Bisa kita lihat. Nah, 110. Untuk frekuensinya sendiri 60 Hz. Sehingga bisa kita hitung periode. Periode itu ini. Satu bukit, satu lembah. Satu siklus ini. Itu periode. Bisa kita hitung T sama dengan 1 per F. Jika F-nya 60, maka 1 per 60. Bisa kalian hitung sendiri ya. Bisa kalian hitung sendiri apakah ini sudah benar. Berarti sekitar 0,18 gitu ya. Coba bisa kalian hitung sendiri. Nah, kemudian bagaimana jika kita ubah menjadi standar Indonesia 220, frekuensi 50 Hz. Nah, di sini bentuk gelombang juga ikut berubah. Amplitudenya semakin tinggi, tetapi untuk frekuensinya dia semakin sedikit, sehingga satu periode untuk menempuh satu siklus atau satu bukit dan satu lembah, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, bisa kita lihat di sini butuh 0,02 detik, sedangkan yang tadi sekitar 0,18. Itu dikarenakan si frekuensi tadi itu diperkecil. Nah, kemudian bagaimana jika kita ubah frekuensinya menjadi 100? Lihat nih, dia akan semakin banyak, dan pada periodenya dia akan semakin singkat. Untuk menyelesaikan satu bukit satu lembah, dia hanya membutuhkan waktu 0,01 milisecond, 0,01 second maksudnya. Bisa kita hitung sendiri. Rumus nyari frekuensi itu F sama dengan 1 per T. Bisa kalian hitung sendiri, hasilnya itu akan menjadi 100. Nah, ini bisa kita ubah mau berapapun. Kita ubah menjadi contohnya 380 ya. 380. Ini kita ubah menjadi contohnya 110.
Nah, di sini amplitudo semakin tinggi, 380, hampir menyentuh 400. Dan juga frekuensinya semakin banyak. Nah, untuk menyelesaikan satu bukit atau lembah, dia hanya membutuhkan kurang dari 0,01 detik saja. Di sini bisa kita lihat berbeda-beda ya. Mulai dari 0 tadi, kemudian ini. Nah, berbeda-beda ya. Kemudian ini apa? Ini membuktikan bahwasanya rumus V sumber tadi itu benar adanya. Rumus V sumber ini itu benar adanya. Dengan mengubah Vm, dia akan menaikkan amplitudonya. Semakin tinggi amplitudonya, maka akan semakin tinggi gelombangnya. Kemudian untuk 2πf, F-nya bisa kita ubah, sehingga jika F-nya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus atau satu bukit dan satu lembah, atau bisa kita sebut sebagai periode, itu akan menjadi semakin singkat. Kebalikannya, jika kita membuatnya menjadi lebih kecil, maka waktu yang dibutuhkan atau periodenya akan semakin kecil juga. Akan semakin besar. Jadi kesimpulannya bahwasanya rumus ini memang merupakan awal atau dapat untuk membuktikan bahwasanya gelombang sinusoidal adalah gelombang dari AC. Maka rumus ini benar adanya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.